Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari saya, Robiatul Adawi NIM 113, kemudian ada Andini Nabila Fiandita NIM 124, dan Konita Anindya Nugraini NIM 131. PT Kino Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang sudah go publik dan terdaftar di BEI. Secara khusus, PT Kino merupakan perusahaan consumer goods atau penyedia barang kebutuhan konsumen yang jenis kategori produknya antara lain adalah perawatan pribadi atau personal care, minuman, makanan hewan, dan obat-obatan. Kemudian masuk ke pembahasan di sini. Pertama, ada analisis rasio. Analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Terdiri dari rasio lancar atau current ratio, kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Untuk rasio lancar di sini, pada 2017, PT Kino Indonesia Tbk sebesar 1,65. Itu artinya dari Rp1 utang lancar ditanggung oleh Rp1,65 aset lancar. Sementara pada 2016 menunjukkan angka sebesar 1,54, sehingga ada kenaikan sebesar 0,12 dari 2016 ke 2017. Tidak ada ukuran standar mengenai besarnya rasio lancar yang baik, meskipun normalnya ukuran rasio lancar perusahaan yang baik adalah biasanya kisaran 2. Nilai yang tinggi untuk rasio ini mengindikasikan likuiditas yang baik. Namun, jika terlalu tinggi dapat merupakan indikasi ketidakmampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Kemudian, quick ratio di sini untuk PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2017 menunjukkan angka 1,30 dan 2016 1,20. Quick ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kecepatan pembayaran utang yang kurang lebih sama dengan rasio lancar, namun persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar karena persediaan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasi sebagai kas. Dari hasil 1,30 di 2017 itu artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aset lancar selain persediaan sebesar Rp1,30. Dan pada 2016 adalah sebesar 1,20. Jadi setidaknya ada kenaikan sebesar 0,10. Kemudian ada rasio kas. Rasio kas untuk 2017 di sini angkanya sebesar 0,32 dan 2016 sebesar 0,31. Rasio kas atau cash ratio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Nilai yang besar berarti kemampuan membayar utang yang tinggi, namun terlalu besar menandakan adanya kas menganggur atau idle cash. Hasil rasio lancar untuk 2017 sebesar 0,32 itu artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 32% dari kas dan setara kas. Pada 2016 sebesar 0,31 sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,01. Ya, kemudian masih membahas analisis rasio. Di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu ada 3. Kita menggunakan 3 rasio, yaitu rasio utang atau debt ratio, kemudian rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Kemudian yang ketiga ada rasio kelipatan pembayaran bunga atau times interest earned rasio. Pertama ada rasio utang. Rasio utang di sini untuk PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2017 sebesar 0,37 dan pada 2016 sebesar 0,41. Rasio utang mengukur perbandingan antara utang dan aset perusahaan. Hasil 0,37 pada 2017 dan 2016 sebesar 0,41. Keduanya menunjukkan hasil di bawah 0,5 yang artinya perusahaan cenderung membiayai kegiatannya dengan modal sendiri bukan dari utang pihak ketiga.
Hasil rasio tersebut juga menurun sebesar 0,04 dari 2016 yang tadinya sebesar 0,41. Kemudian ada rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Untuk PT Indonesia Tbk pada tahun 2017 menunjukkan angka 0,58 dan 2016 0,68. Rasio ini mengukur jumlah utang untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemilik. Nilai rasio lebih dari 1 menandakan jumlah utang yang lebih besar daripada ekuitas sehingga resikonya juga besar. Hasil dari 2017 dan 2016 tersebut di bawah 1 berarti sumber modal perusahaan tidak bertumbuh pada utang pihak ketiga sehingga menunjukkan penurunan sebesar 0,10 yang menunjukkan perusahaan mengurangi utangnya dan menaikkan jumlah modalnya. Kemudian di rasio solvabilitas terakhir itu ada rasio kelipatan pembayaran bunga atau times interest earned ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan dengan laba yang dihasilkan. Untuk PT Indonesia Tbk pada tahun 2017 angkanya sebesar 3,04 dan pada 2016 sebesar 3,48. Artinya, times earned ratio perusahaan adalah 3 kali menandakan perusahaan memiliki 3 kali laba 3 kali lebih besar dari beban bunganya sehingga perusahaan dinilai mampu membayar biaya bunga dan cenderung memiliki risiko kecil tidak mampu membayar bunganya. Selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas ini dilakukan untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Nah, analisis rasio aktivitas ini salah satu rasio yang membandingkan tingkat penjualan dengan investasi pada semua aktiva yang dimiliki. Yang pertama ada perputaran aktiva. Perputaran aktiva adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dengan rumus penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang hasilnya adalah 0,98. Nah, nilai rasio 0,98 tersebut menunjukkan perusahaan memperoleh penjualan yang nilainya 0,98 kali dari keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Yang kedua ada perputaran aktiva tetap. Rasio ini untuk membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap suatu perusahaan. Rumus perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Hasilnya 2,53. Nilai rasio 2,53 ini berarti bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 2,53 kali dari aktiva tetapnya. Yang ketiga ada perputaran modal kerja. Dalam rasio ini membandingkan antara penjualan dengan modal bersih suatu perusahaan. Rasio ini lebih mengukur pada aktivitas bisnis dibanding dengan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rumus dari perputaran modal kerja adalah penjualan dibagi pengurangan dari aktiva lancar dikurangi utang lancar dikali 100%. Hasilnya adalah 4,45. Nilai rasio 4,45 ini berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh perusahaan adalah 4,45 kali dari modal kerjanya. Selanjutnya adalah perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memutar persediaan dalam suatu periode. Rumusnya adalah perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Hasilnya adalah 8,22. Nilai rasio 8,22 ini berarti bahwa nilai penjualan mampu diperoleh 8,22 kali nilai persediaannya. Yang selanjutnya ada perputaran piutang. Perputaran piutang ini rumusnya adalah
penjualan dibagi piutang usaha dikali 100%. Hasilnya adalah 3,85. Nilai rasio 3,85 artinya adalah nilai penjualan dalam 1 tahun 3,85 kali dari nilai piutangnya. Yang terakhir ada perputaran umur piutang. Rasio rata-rata umur piutang adalah mengukur efisiensi manajemen piutang perusahaan dan waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang tersebut atau mengubah piutang menjadi kas. Rumusnya adalah piutang usaha dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Hasilnya adalah 92,4. Nilai rasio ini menunjukkan durasi waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau mengubah piutang menjadi kas adalah 93 hari. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dari PT Kino Indonesia, di mana rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. Pertama, untuk GPM, bisa dilihat bahwa GPM mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 42,10% dari sebelumnya 40,21%. Kenaikan ini cukup signifikan dengan kinerja perusahaan sangat baik karena hampir menghasilkan laba lebih dari setengah penjualan. Kondisi ini juga menunjukkan kondisi efisien karena GPM lebih dari 30%. Selanjutnya pada analisis NPM mengalami penurunan dari 5,18% ke 3,47% yang menunjukkan perusahaan masih kurang efisien dalam memperoleh laba bersih dari penjualan dan NPM juga kurang dari 20%. Lalu pada PEP mengalami penurunan dari 9,50% ke 6,61%, yang mana menunjukkan perusahaan masih kurang efisien dalam menghasilkan laba operasi sebelum bunga dan pajak. Untuk nilai OPM mengalami penurunan juga dari 8,94% menjadi 6,77% dengan nilai kurang dari 20%. Selanjutnya, nilai ROA. Perusahaan kurang dari 30% dan juga mengalami penurunan dari 5,51% menjadi 3,39%. Terakhir pada nilai ROE, perusahaan juga mengalami penurunan dari 9,28% menjadi 5,34% dan kurang dari 40% yang merupakan standarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio pasar, di mana rasio ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan dan juga menilai kelayakan saham perusahaan tersebut. Pada PT Kino Indonesia, bisa dilihat bahwa harga saham yang ada di pasar mengalami penurunan dibandingkan nilai buku saham. Sedangkan untuk price earning ratio pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari 24,5% menjadi 27,53%. Yaitu ada analisis common size. Analisis common size merupakan sebuah analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang lain yang dijadikan sebagai tolak ukur. Untuk laporan laba rugi menggunakan penjualan laba bersih sebagai tolak ukur dan untuk laporan raca menggunakan total aset sebagai tolak ukur. Sini bisa dilihat perhitungan untuk analisis common size-nya. Untuk common size pada laporan raca di akun Aktiva pada 2017, Aktiva mengalami penurunan secara keseluruhan. Akun Aktiva terdiri dari Aktiva lancar dan Aktiva tetap. Komposisi Aktiva lancar pada 2017 sebesar 55% dan pada 2016 sebesar 57%. Dan untuk Aktiva tetap komposisinya sebesar 45% pada 2017 dan 43% pada 2016. Artinya, aset lancar perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan Aktiva tetapnya. Kemudian untuk akun utang secara keseluruhan mengalami penurunan pada 2017. Akun utang terdiri atas utang lancar dan utang jangka panjang yang komposisinya 92% utang lancar dan 8% utang jangka panjang. Sehingga diindikasikan perusahaan lebih memilih untuk menggunakan utang lancar dibanding utang jangka panjang. Sementara untuk akun modal di sini secara keseluruhan mengalami kenaikan pada 2017.
Kesimpulannya, untuk analisis dari analisis common size laporan neraca tersebut adalah bahwa aset perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar adalah piutang dan aset tetap. Komposisi aktiva lancar lebih besar dari aktiva tetap. Utang lancar lebih besar dari utang jangka panjang, serta proporsi akun utang dibandingkan dengan akun modal menunjukkan akun modal lebih banyak berkontribusi. Itu artinya perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibanding dengan utang pihak ketiga. Kemudian untuk common size pada laporan laba rugi, bisa dilihat perhitungannya. Di sini penjualan perusahaan menurun pada 2017, namun harga pokok penjualan juga menurun, sehingga proporsi untuk laba kotor naik yang sebelumnya pada 2016 sebesar 40,21%, pada 2017 menjadi 42,21%. Meskipun hal itu hanya sebatas pada proporsinya saja terhadap penjualan, karena pada 2017 beban operasional maupun non-operasional naik mengakibatkan laba bersih sebelum pajak maupun laba bersih setelah pajak atau laba tahun berjalan menjadi menurun. Melihat proporsinya terhadap penjualan, laba tahun berjalan turun yang sebelumnya pada 2016 sebesar 5,18%, pada 2017 menjadi 3,47%. Kemudian ada analisis DuPont pada PT Kin Indonesia Tbk. Ada analisis DuPont 1 dan analisis DuPont 2. Analisis DuPont 1 di sini menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset atau asset turnover. Terus di sini ROA-nya pada 2017 sebesar 3,39% dan pada 2016 sebesar 5,51%. Sementara pada analisis DuPont 2 memasukkan unsur financial leverage atau utang. ROE pada 2017 sebesar 5,34, 2016 sebesar 9,28%. Dari perhitungan tersebut diketahui hubungan antara profitabilitas, ROA, ROE, dan NPM, pemanfaatan aset atau asset turnover, dan utang atau rasio leverage. Laba bersih, penjualan, dan total aset seluruhnya menurun pada 2017 sehingga rasio ROA pun menurun. Begitupun dengan ROE yang menurun di 2017 karena aspek utang yang menurun. Untuk dapat meningkatkan ROE dan ROA tersebut perlu bagi perusahaan untuk meningkatkan profit margin, meningkatkan perputaran aktiva, atau meningkatkan utangnya. Selanjutnya, analisis cross-section. Analisis cross-section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Untuk perhitungannya dapat digunakan dengan 1. Menghitung rata-rata aritmatika, yang kedua menghitung rata-rata tertimbang, yang ketiga menghitung median, dan yang keempat menghitung modus. Dapat dilihat data industri yang terdiri dari perusahaan Kino, Campina, dan Mayora. ROA perusahaan Kino adalah 3,39%, Campina 3,6%, dan Mayora 10,69%. Nilai buku sahamnya 1.482 untuk Kino, 120 untuk Campina, dan Mayora 297. Nilai pasar sahamnya 1.990 untuk Kino, 985 untuk Campina, dan 2.260 untuk Mayora. Dengan perhitungan rata-rata aritmatika, ROE industri dapat dihitung sebagai berikut. 1/3 dikali dengan hasil jumlah dari 3,39% ditambah 3,6% dan ditambah 10,69%. Hasilnya adalah 5,813%. Dapat juga analisis menggunakan nilai buku saham. Rata-rata ROA dapat dihitung sebagai berikut. 1.482 dibagi 1.907 dikali 3,39% ditambah 102 bagi 1.907 dikali 3,6% ditambah 297 dibagi 1.907 dikali 10,69%. Hasilnya 4,813%.
54%, atau menggunakan nilai pasar saham sebagai berikut: 1.990 dibagi 5.235 dikali 3,39% ditambah 985 dibagi 5.235 dikali 3,6% dan ditambah 2.260 dibagi 5.235 dikali 10,69%. Hasilnya adalah 6,580%. Dengan menggunakan median, ROA perusahaan diurutkan sebagai berikut: 3,39%, 3,6%, lalu kemudian 10,69%, dan nilai tengahnya adalah 5,89%. Data ini tidak memiliki modus. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata aritmatikanya 5,813%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai buku saham 4,54%, rata-rata tertimbang dengan nilai pasar saham 6,580%, medianya 5,89%, dan tidak ada modusnya. Dengan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki nilai ROA yang cukup sedikit dari ROA industri, dikarenakan penurunan laba dan juga tren. Selanjutnya ada analisis time series. Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin akan timbul. Kemudian bisa dianalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Teknik analisa ini digunakan untuk menganalisa setidaknya 3 periode. Kami mengambil pada tahun 2013 sampai 2017, sehingga ada 5 tahun. Untuk perhitungan dapat dilihat pada PowerPoint. Berdasarkan hasil perhitungan analisis time series tersebut, dapat diketahui bahwa tren produk mengalami naik turun penjualannya yang dapat dilihat pada tabel Y dibagi YT dikali 100%, dan puncak peminat produk adalah pada tahun 2015 dengan 113,58% tren di pasaran. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 108,88%. Begitu juga pada tahun 2017 yang kembali menurun menjadi 97,45%. Selanjutnya yaitu analisis modal kerja. Di sini kami menggunakan 2 konsep, yaitu konsep kuantitatif dan konsep kualitatif. Modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah sejumlah aset lancar atau gross working capital. Bila memakai konsep ini, modal kerja diasumsikan menurun pada 2017 sebesar kurang lebih 80 miliar rupiah, yang sebelumnya 2016 1.876 miliar. Dan 2017-nya menurun menjadi 1.795 miliar. Selanjutnya pada modal kerja terdapat laporan kenaikan dan penurunan modal kerja yang perhitungannya dapat dilihat di sini. Untuk akun aset lancar terdapat kenaikan dan penurunan, begitupun dengan utang lancar terdapat kenaikan dan penurunannya juga. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja di sini terakhir dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal kerja terdapat kenaikan pada 2017 sebesar 54 miliar 459.371.480. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis arus kas. Pertama, analisis laporan arus kas dari aktivitas operasi, di mana arus kas Kino bernilai positif sebesar 240 miliar 312 juta 298.590 rupiah dan 11 miliar 867 juta 374.074 rupiah.
dari tahun sebelumnya. Hal ini baik karena menunjukkan bahwa Kino mampu menghasilkan kas yang besar dari penerimaan pelanggan, dan kas dari penerimaan ini mampu menutup pengeluaran-pengeluaran yang signifikan seperti membayar pemasok, membayar gaji karyawan, dan membayar pajak. Selanjutnya, analisis laporan arus kas dari aktivitas investasi, di mana arus kas bernilai negatif sebesar 37 miliar 205 juta 898.051 rupiah dan 247 miliar 473 juta 810.519 rupiah. Artinya, arus kas lebih banyak keluar daripada pemasukan perusahaan. Hal ini dikarenakan Kino membeli aset tetap sehingga menyebabkan arus kas investasi menjadi negatif. Dan terakhir, ada analisis laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana Kino memiliki arus kas pendanaan negatif karena adanya pembayaran yang harus dilakukan, seperti pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang, pembayaran dividen, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pembiayaan konsumen. Secara keseluruhan, net cash flow untuk Kino masih bernilai negatif sebesar 27 miliar 236 juta 13.910 rupiah, sedangkan tahun sebelumnya nilainya masih negatif juga sebesar 285 miliar 674 juta 778.884 rupiah. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan, di mana analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal kebangkrutan. Dikarenakan PT Kino Indonesia merupakan perusahaan publik, maka rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan 1,2 dikali X1 plus 1,4 dikali X2 plus 3,3 dikali X3 plus 0,6 dikali X4 plus 1 dikali X5. Dengan rumus ini, kita dapat menemukan Z-score seperti yang ada di slide, di mana dapat dilihat bahwa Z-score pada tahun 2017 untuk PT Kino Indonesia sebesar 3,26. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa PT Kino Indonesia tidak ada tanda kebangkrutan atau kondisi keuangannya sehat.